Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di dunia perkebunan, edisi tanam pisang, saudara, di di Baon, dimana pepohonan begitu banyak. Karena ini lahan perhutani, kita memang membiarkannya agar sama-sama memberi untung kepada semuanya pihak. Tetapi lahannya boleh kita kelola, sehingga kalau Anda ngikuti channel saya ini, 2 bulan yang lalu saya memulai usaha tanam pohon pisang ini, dan sekarang sudah kelihatannya hijau royo-royo, mulai hidup dan mulai segar kelihatannya. Dan kebetulan saya kombinasi juga dengan tanaman ini lombok kecil. Nih pohon lomboknya sudah umur hampir 2 bulan lah. Ini sudah mulai muncul kembang sebenarnya. Ini di bawahnya pisang ya, karena pohon pisangnya belum terlalu besar juga, tetapi sudah kita nyatakan hidup dengan baik ini pohon pisangnya. Sebagaimana analisa dulu saya sampaikan, bahwa nanti masing-masing tanaman pisang begini ini akan membentuk dapur-dapur pisang. Itu sudah juga ada anakannya, padahal baru umur 2 bulan loh ini. 2 bulan sudah muncul anakan. Kecuali yang dulu dapatnya bibit itu kecil. Sekali lagi saya tidak beli bibit. Kita hanya memindahkannya dari beberapa tempat, mencari gitu. Selama 1 minggu dapat 131 batang. Oke, dulu saya tidak beli. Nah, ini juga sudah muncul 2. Oke, sedangkan yang lain juga mulai hijau itu. Mulai menghijau. Posisi posisi pisang-pisangnya sudah mulai hidup lah. Sehingga saya mungkin tinggal perawatan, pemupukan, penyiangan dan seterusnya. Seperti asumsi-asumsi sebelumnya, karena tanam pisang itu hanya sekali dan terus dipelihara, diimprovisasi dikit-dikit tentang bagaimana teknologinya agar nanti pertumbuhannya bagus, terus tongkolnya juga bagus, sehingga nanti berpengaruh terhadap produksi produksi pisangnya itu sendiri. Setahun bisa 2-3 kali tongkol atau 3 kali berbuah. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu 3 kali per dapur pisang, per 1 dapur pisang bisa produksi 3 kali seperti ini. Ini satu dapur berarti akan ada nanti tercipta 130 dapur pisang. Kalau per dapur pisang itu atau 1 gerombolan pisang ini, orang sini namanya 1 dapur pisang atau 1 gerombolan pohon pisang terdiri dari 1 sampai 3 batang. Itu kalau dalam 1 tahun bisa berproduksi 2 sampai 3 kali, di rata-rata 2 kali dalam 1 tahun, dan tundun pisang itu bisa laku 50.000. Kalau kali 100 itu sudah 5 juta. Sudah 5 juta pendapatannya, dan tak usah nanam karena biaya tanam itu mahal. Kalau kita misalnya tanam jagung, tanam padi, tanam lombok dan seterusnya, itu bisa mahal banget operasional, persiapan lahannya dan proses tanamnya. Tapi kalau di pisang ini tidak terlalu ribet, hanya sekali tanam terus perawatan dengan baik gitu aja. Oleh karena itu, kenapa ini kita tanamin pisang seperti ini? Di samping itu, karena ini posisinya iom, karena posisi banyak pepohonan, maka kalau ditanami yang lain yang sifatnya polo hijau juga tidak terlalu cocok. Karena posisi tanahnya yang iom. Ini jam 9 nih, hampir jam 9.
dan tidak ada cahaya matahari begitu bebas masuk ke sini, sehingga ini tidak cocok untuk tanaman pulau hijau. Adapun lombok pun saya kira juga tak terlalu maksimal banget ya pertumbuhannya, tak terlalu maksimal banget. Tetapi ini saya trial agar ketimbang kosong di bawahnya, sehingga kita kasih tanaman lombok kecil, cabai rawit bahasanya. Tetapi nanti dari hasil pisang ini kemungkinan akan memberikan efek agak banyak ya ke ketahanan ekonomi kita. Tadi kalau kita hitung-hitung 50.000 satu tundun itu, kalau saya menjualnya 100 tundun dari 130 batang itu dapatnya 5 juta. Kalau misalnya panen rata-rata 2 kali kan hampir 10 juta itu dapatnya dari pendapatan pisang tanpa perawatan yang begitu intensif sebagaimana tanam pulau hijau yang lain. Oke, ayo kita berpikir bersama-sama untuk membangun produktivitas perkebunan di lahan-lahan yang dianggap tidak produktif untuk tanaman pulau hijau. Untuk kita tanamin pisang-pisang yang kira-kira akan memberi efek. Tapi ada loh teman saya di sekitar sini ini yang tandur pisang, itu satu tundunnya itu lakunya 100-150 gitu, bukan 50 lagi. Kalau lirangannya itu sampai isi 7 sampai 10 apalagi itu mahal sekali. Lah karena itulah mudah-mudahan ini menginspirasi kita dalam rangka pemanfaatan lahan yang dianggap kurang produktif untuk pulau hijau, dan kita bisa bercocok tanam pohon pisang. Tapi jangan tanggung, jangan 1 atau 10, kalau bisa yang banyak sekalian. Tapi di bawahnya bisa ditanamin tanaman yang tahan terhadap kekurangan sinar matahari. Mungkin itu, matur thank you. Selamat berkarya untuk ketahanan pangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.